sun's at midnight. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know sometimes we Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash dan kali ini saya akan lakukan test run terhadap dua kit yang sudah saya review sebelumnya, yaitu Hyundai i20 dan juga Toyota Yaris. Jadi kalau kalian belum lihat reviewnya dan juga tips berguna untuk mengaplikasikan stiker pada body kitnya, kalian bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Dan ini merupakan lintasan kita untuk hari ini. Cukup seru lintasannya dengan awalan tabletop yang cukup panjang, akan tetapi mendarat dengan satu street saja yang cukup pendek dan juga ada double bounce di situ. Nah, track ini juga sudah saya gunakan untuk melakukan test run pada video sebelumnya. Kalau kalian belum lihat, di sana juga sudah kita lakukan test run ya untuk kit yang berbeda. Nah, seperti ini kitnya. Jadi kedua kit ini menggunakan settingan bawaannya ya guys ya. Jadi seperti yang kalian ketahui di video reviewnya sudah saya jelaskan bahwa untuk kit Hyundai ini menggunakan ban dengan karet hard. Jadi berbeda dengan yang Toyota. Jadi kemungkinan besar akan ada performa yang berbeda pula pada saat kita lakukan test run di lintasan. Sedangkan untuk spek lainnya, untuk Hyundai ini menggunakan chassis yang smoke ya, atau semi transparan. Nah, ini ngeri-ngeri sedap nih guys. Takutnya nanti ada retak atau bagaimana ya, sekalipun dia bahannya ABS juga, tapi terlihat lebih rapuh aja. Sedangkan untuk Toyotanya seperti ini, persis sama dengan apa yang didapatkan dari kitnya ya. Semua mesin, roller part lainnya sudah terpasang dan sesuai dengan instruksi dalam box. Jadi kedua mobil menggunakan settingan yang sama persis. Oke, kita akan langsung turunkan kedua mobil. Di run pertama kita bisa lihat Toyotanya kelontang. Jadi saat turun dia keluar lagi dan keluar lintasan ya. Sedangkan kita lihat di sini untuk Toyota Gazoo-nya aman. Kita bisa lihat saat dia melewati double bounce pun dia aman guys. Jadi cukup baik performanya untuk awal run ini ya. Jadi ini saya menggunakan baterai Fujitsu dengan saya cas full tentu saja, dan kedua kit menggunakan gear ratio bawaannya yaitu 3,5:1 atau super speed. Kita lihat di sini mobil melintasi rintangan yang ada di track dengan baik ya. Sekarang saya akan coba turunkan untuk Toyota Yarisnya, dan kita bisa lihat di sini dia kelontang. Jadi kita bisa lihat pada ban belakangnya dia terangkat lalu miring dan terpental. Jadi ini sekali lagi menegaskan ya untuk pembahasan mengenai center of gravity. Jadi kalau kalian lihat di video saya sebelumnya, saya melakukan pembahasan mengenai topik tersebut, di mana kalian akan mengetahui pengaruh center of gravity pada performa mobil kita di track. Jadi tidak ada urusannya dengan gaya tekan ke bawah atau downforce. Jadi murni faktor mobil miring saat belok itu adalah faktor tinggi rendahnya bodi. Itu mempengaruhi tinggi rendahnya posisi center of gravity-nya. Nah, untuk Yarisnya kelontang juga saat turun di tabletop terakhir. Kita akan coba lakukan run sendiri dulu untuk Yarisnya ya. Kita lihat di sini, dia cukup aman. Melewati bawah lane changer dan melewati mini slope, dia juga cukup aman. Dan ada tendensi untuk bouncing ya ban belakangnya Yaris ini ya. Mungkin dikarenakan dia tidak menggunakan ban hard. Jadi bannya dia itu biasa, bawaan dari low profile ya. Tergolong soft sih kalau saya bilang. Tapi bisa kita lihat di sini setelah beberapa lap dia bisa menyesuaikan dengan kondisi rintangannya. Jadi kita bisa lihat pada mini slope-nya dia mulus banget guys. Tidak bounce sama sekali dan bisa melanjutkan race dengan baik. Begitu juga pada saat melewati tabletop pertama, lalu double bounce, mobil cukup aman. Nah, kita akan diamkan sejenak mobil Yarisnya dan kita akan lihat di titik mana mobil ini akan keluar lintasan ya. Oke, saya tangkap dulu dan mobil cukup aman, tidak terjadi course out di situ atau terbalik ya. Kita akan coba turunkan gantian untuk Hyundai-nya. Saat diturunkan pertama justru dia kelontang guys saat menuruni tabletop pertama ya. Kita akan langsung aja turunkan di sini. Melewati pindah jalur aman, mini slope aman, dan kita akan coba lihat di lap berikutnya.
masih aman juga. Pada saat lewat mini slope juga cukup aman dia. Bridge terakhir aman. Dan sepertinya mobil sudah dapat range speed dan voltase yang cukup ya untuk di lintasan ini. Jadi bisa kita jalankan secara bersamaan nanti. Jadi memang untuk awal tadi mungkin karena baterainya juga masih fully charge. Jadi dia lebih nendang dan bikin mobil sedikit tidak stabil saat melewati rintangan yang ada di lintasan ya. Kita biarkan terlebih dahulu untuk Hyundai-nya. Cukup lancar nih ya. Mungkin karena pengaruh ban super hard-nya. Jadi dia relatif lebih aman saat mendarat ya. Tapi entahlah, kita tadi lihat juga yang Yaris juga cukup baik. Dan kita lihat di sini dia tidak bounce sama sekali saat melewati mini slope. Tapi saat melewati turunan, dia miring guys. Nah ini lagi-lagi nih faktor center of gravity. Jadi sekalipun dia 3 set roller, rupanya belum cukup ya. Jadi mobil tetap miring dikarenakan memang posisi bodinya tinggi banget. Lain cerita kalau bodinya kita ganti dengan bodi mungkin seperti Flash Aero atau DCR. Nah ini yang saya takutin nih. Jadi benar di bagian bumper depan ada stress marknya yang berwarna putih ini. Dia nyaris ini kalau lebih parah lagi nabrak mungkin bisa retak beneran ya. Tapi nggak apa-apa, ini masih bagus. Kita bisa turunkan lagi. Kita akan turunkan bersama kedua mobil kali ini. Dan kalian bisa nikmati runnya ya. Mobil keduanya cukup stabil berjalan di lintasan. Dan Yarisnya keluar lintasan guys. Jadi kelihatan ya di slow motionnya dia bounce ke atas sedikit lalu miring karena kebuang kena tikungan. Jadi lagi-lagi karena faktor dia miring ya. Ya mau bagaimana lagi dikarenakan memang body real car ini dia cenderung lebih tinggi dan berbeda dengan body yang desainnya fantasi ya seperti DCR atau body-body yang mengambil dari inspirasi Le Mans seperti Flash Aero, Hit Edge dan lain sebagainya. Nah itu mungkin lebih baik. Oke, kita lanjut. Wush, nungging untuk Hyundai-nya. Nah, ini faktor dari skid bar-nya. Jadi ada teman-teman yang memang menyarankan kalau untuk MA atau AR itu akan lebih baik jika skid bar-nya memang dilepas saja. Jadi seperti yang kalian lihat di video test run antara Yika hitam dengan DCR dan juga Aile Mau, itu kalian bisa lihat ya di situ mobil bagian skid bar-nya itu kepantul kena bagian dari tabletop dan dia membuat mobil kejungkel ke depan justru. Nah, mungkin kalau skid bar-nya kita lepas, justru dia relatif lebih aman mungkin ya. Oke, kita lanjutin run ya. Seru banget ini kedua mobil kejar-kejaran ya. Jadi menurut kalian bagaimana ini? Yang paling unggul siapa? Hyundai atau Yaris? Ya, kita lihat di sini Yarisnya kelontang lagi guys. Dia miring dan terguling. Dari faktor bouncingnya sih lebih aman memang yang menggunakan ban hard ya dibandingkan dengan yang menggunakan ban bawaannya yang biasa dari kit dengan ban low profile. Cuman memang kalau kita lihat untuk tarikan awal itu ban hard itu memang tidak senggigit ban yang soft. Jadi itu memang ada kelebihan ada kekurangannya. Kalau kalian mau mencari torsi, tentu saja untuk yang ban soft dia lebih gigit ke track. Akan tetapi ya downfallnya adalah dia akan memiliki kecenderungan untuk membal ya saat dia baik lompat ataupun mendarat, sehingga dia beresiko. Jadi pada akhirnya sih kembali ke kebutuhan track dan juga settingan mobil kalian aja, bagaimana yang terbaik dan bisa melewati 3 lap secara penuh di lintasan. Ya, kita lihat di race terakhir nih, ternyata Hyundai-nya ketinggalan. Semakin lama semakin jauh ditinggalkan oleh Toyotanya ya. Ini kedua mobil baterainya masih sama, jadi bisa saja ini faktor motor bawaannya. Jadi mungkin sebagian dari motor Mini 4WD itu dia dipakai beberapa kali sudah keluar potensi speednya, akan tetapi ada beberapa yang memang butuh lebih lama lagi. Nah bisa jadi itu faktornya ya. Kalau kita lihat di run awal sih tadi cukup balance, tapi udah beberapa kali run, udah cukup banyak diturunkan di track, baru dia kelihatan potensinya lebih keluar untuk motor bawaan dari Toyota Yarisnya. Sekalipun motornya sama-sama ya, jadi betul-betul tipe motor yang sama dan juga kondisi keluar box sama, tidak saya break in sama sekali. Jadi itu tadi untuk perbandingan run antara Toyota Yaris dan juga Hyundai i20. Gimana menurut kalian? Kalian pilih yang mana antara Toyota atau Hyundai i20? Keduanya desainnya keren-keren banget dan rally ya. Jadi kalau kalian suka World Rally Championship, ini layak untuk dijadikan koleksi guys. Tapi kalau digunakan untuk lomba, mungkin kita harus pertimbangkan untuk ganti bodinya dengan yang lebih ceper. Nah kalau kalian penasaran dengan pembahasan mengenai gaya tekan ke bawah, tes run untuk di lintasan speed dan sebagainya, kalian bisa cek video-video saya sebelumnya, udah saya bahas tuntas di sana di playlist STB. Kalian bisa buka di situ ya.
Dan mungkin kita akhiri saja video hari ini, dan jangan lupa juga untuk melihat performa kedua mobil di lintasan off-road sebenarnya. Nah, jadi rally ini kan kalau nggak dijalanin off-road kayaknya nggak afdol ya. Jadi kita akan coba nanti jalankan di kelas Street Mini 4WD. Kita akan lihat bagaimana performa masing-masing mobil. Dengan Hyundai-nya sudah saya build untuk karakteristik power ya, atau torsi besar, menggunakan gear ratio yang cukup besar. Ini khusus saya build untuk bisa berjalan di lintasan yang cukup berat medannya. Sedangkan untuk yang Toyota menggunakan settingan yang lebih ngebut dengan gear ratio 5:1, sehingga kedua mobil nanti memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk track yang berbeda-beda pula. Keduanya juga sudah saya tunjukkan tutorial komplitnya dari awal sampai akhir ya. So, untuk itu jangan lupa agar kalian gak ketinggalan upload saya berikutnya, kalian bisa subscribe, aktifkan notifikasi, dan jangan lupa kita akan berjumpa di video berikutnya. See you! Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. Time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. But